Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mohon kula panjenengan dan usaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditingkatkan ibadahnya, ditingkatkan sholatnya, ditingkatkan zikirnya, ditingkatkan baca-Qur'annya, ditingkatkan sedekahnya, ditingkatkan sosialnya kepada sesama, ditingkatkan kasih sayangnya. Karena kalau tidak ada peningkatan dalam hidup kita tentang ketakwaan ini, kita akan merugi untuk selama-lamanya. Salawat serta salam mudah-mudahan terus kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan agama, tuntunan hidup syariat kepada kita sekalian, sehingga kita sekalian bisa membedakan antara yang halal dan yang haram, antara syubhat, antara makruh dan lain sebagainya. Tanpa ada hukum dari sunnah-sunnah Rasul, kita akan buta, tidak akan bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Kita teruskan ngajinya surat Al-A'raf ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Afa amina monggo ana ta padha aman ahlul qura sapa penduduk negara iku mau al ya'tiyahum saking yen tolakane ing ahlul qura fasula apa siksa ingsun bayatan ing dalam musa bengi wahum khalid tawi al-Quryan penduduk negara itu ngaimun pada tubuh kabeh. Allah jauh apa manusia di negara-negara itu merasa aman dari siksa Allah, tapi dari takdir Allah yang ngagetno, yang mendadak, yang tidak sempat kita menghindar, yang tidak sempat kita siap-siap, yang tidak sempat kita menjaga diri. Tidak, semuanya perubahan ini di dunia harus sampai covid takut akan apa yang ditakdirkan Allah kepada kita, takut siksa yang mendadak kepada kita. Tidak semua orang itu merasa aman, awal sehat, duitnya akeh, pengikutnya banyak, sehingga dia merasa aman segala kanan yang tinggi, pengawalnya juga canggih, dia merasa aman. Tidak gini, apa amin? Apa mereka merasa aman? Lalu kalau panjenengan awak sehat, kiri memberi tepung, gini kaduyutan, apa merasa aman? Gini. Pada suatu saat Allah menakdirkan kita sakit atau celaka atau kecelakaan atau apapun yang ditimpakan kepada Allah, kita tidak akan aman di dunia, tidak akan merasa aman. Suatu-waktu Allah akan menakdirkan yang lain. Coba contohnya di Israel, kayak demikian pertahanannya, kayak demikian canggihnya, dibantu dengan negara-negara barat yang begitu super ketatnya menanggulangi serangan dari manapun. Dia merasa aman, dia merasa berjoget-joget di apartemen, dia merasa gembira karena memenangkan pemenang. Disikat 3 rudal 4 rudal 16 ini
dan korbannya ribuan. Tentaranya saja 2.700 yang menjadi korban, apalagi sipil. Apa dia merasa aman mati dalam keadaan demikian? Gini. Jadi dia mengandalkan penjagaan apa ini dari makhluk Allah yang menjaga kita itu Allah, maka syukurlah kepada Allah. Jadi sebaik-baik penjagaan panjenengan ini bukan obat, bukan dokter, bukan pengawal yang canggih, bukan harta yang kita miliki, tapi kedekatan kita kepada Allah dan tawakal kita kepada Allah. Itulah penjagaan yang paling hebat. Apapun kita, siapapun kita, akan terserang penyakit, akan kena celaka, akan kena bencana, itu pasti akan terjadi. Aminah ono podo aman alur sapa penduduk biro-biro negara ayah dia saking mengonkan di sapa alur baksuna opo siksa ingsun lukan ing dalem waktu pagi lukan wa hum khalil tawi ahli pura yang abu di podo tulanan kabeh. Tadi antara kita pagi bekerja, bermain-main, belajar dan sebagainya, apa mengira dia dalam keadaan aman? Juga tidak. Gini, suatu waktu akan terjadi suatu musibah yang menimpa kepada kita, maka kita terus harus apa ini? Menurut Qaidah usul fikihnya, seorang mukmin itu firroja ilah, terus berrojak kepada Allah. Berrojak itu arah-arah harap pitulungan Allah. Jadi mungkin sekarang panjenengan sehat, gini harta menimpa, tidak kurang apapun, dewa pengawal bisa. Gini pada suatu saat gini Allah menakdirkan gini musibah kepadanya, itu pun akan terjadi. Apa aminu mahlullah ono to aman sopo alulullah mahlullah kemurkaan ya Allah. Fala ya'manna mongko ora iman man makamu sopo hidayahnya Allah illal qaulul khasirun, itu bercoba mengumumkan bodoh turun kabeh. Kalau kita tidak memantun tawakal nang Gusti Allah, tidak akan menjadi manusia yang rugi. Kita akan dihempaskan, dirusak dengan keadaan. Kita akan dirusak dengan zaman. Kita akan dirusak dengan pengaruh-pengaruh yang ada. Kalau tidak ada pertolongan dari Allah, makanya jangan merasa aman. Jadi terus khauf, terus roja, terus berharap apa itu? Perlindungan dari Allah. Karena tidak akan bisa terlepas dari tipu dayanya setan. Setan ini akan menggoda kita di setiap saat. Gini, dan tidak sendirian, dia banyak cara. Dia tahu kita, tapi kita tidak tahu dia. Maka pada suatu saat kalau panjenengan tergoyangkan iman kita, tergoyangkan keislaman kita tukar dengan dolanan, kita tukar dengan apa ini permainan, maka kita pun akan kalah di situ. Panjenengan bisa melihat dari mata kepala kita sendiri. Banyak orang-orang kaya yang kira-kira di mata tujuh keturunannya tidak habiskan, tapi ditumbangkan oleh Allah dengan suatu keadaan tidak sampai kepada anak, tidak sampai kepada putu. Ini banyak orang-orang sehat yang kuat, ini, tapi mendadak dia kena serangan jantung, kena stroke dan lain sebagainya, tidak sedikit. Ini banyak orang terhormat, terpandang gini
dan suatu saat dia ditimpa musibah oleh Allah dengan suatu kesalahan, dia menjadi orang gembel, tidak diperdulikan oleh masyarakat. Banyak orang alim yang masyhur dan tersohor, baik di YouTube-nya, baik di masyarakat luas. Salah satu ucapan, jadi salah suatu langkah sedikit dan dilolong oleh Allah sudah tidak diperdulikan. Banyak di media-media, di mata kita sendiri, yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita dengar, orang-orang banyak seperti itu. Jadi musibah dengan demikian, maka dia hancurlah, martabatnya hancurlah. Maka jangan sombong dengan kekayaan, maka jangan sombong dengan ilmumu, maka jangan sombong dengan kesehatanmu. Semuanya harus rojak, berharap kepada Allah. Kuncinya satu, apa itu? Kita terus bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita, baik kesehatan, baik harta benda, baik kesempatan, baik ilmu, harus kita syukuri. Syukur juga tidak cukup untuk mengucapkan alhamdulillah saja. Alhamdulillah pada kiriman. Tidak, alhamdulillah wa sehat. Tidak cukup begitu. Harus dilakukan dengan perbuatan. Jadi kayak awak sehat, ada kesempatan, syukurnya ini boleh itu membangun bersih syukuri. Jadi kayak harta diberikan kepada saudara-saudaranya yang membutuhkan. Ini dibuat kebaikan, masjid untuk sekolah, untuk kebaikan, diberikan ilmu, diamalkan ilmunya, dikhayakan bermanfaat untuk orang lain. Terus begitu. Kalau nggak demikian, kalau panjenengan tidak bersyukur atas nikmat Allah, tentu saja tentang musibah yang ditimpakan Allah kepada kita. Ini peringatan Al-Quran, ini peringatan Al-Quran kepada kita. Ini peringatan betul oleh Allah kepada kita. Jadi kalau panjenengan jangan sombong, ini terus berucap, ini berharap atas pertolongan Allah. Tetap khauf, ini hati-hati, tetap ini minta terus dijaga oleh Allah agar kalau panjenengan terselamatkan oleh semua musibah yang menimpa. Gini. Jadi kalau panjenengan kayak di sekolah duit-duit panjang malam bersih boleh ilmu semua. Gini biasanya setengah juz, 40 juz. Biasanya tambahan setengah mitra, salah ini sarai setengahnya saya bisa lari. Jadi kalau itu sebagai pelampiasan syukur pulau panjenengan wonten bersama Allah. Akan ditingkatkan kalau orang begitu itu ditingkatkan oleh Allah. Kok anjur ayo syukur itu setengah hari itu gak meningkat syukurnya. Itu syukurnya tidak meningkat. Kalau syukurnya meningkat itu dari sisi dulu sampai di pos setengah hari makhluk. Itu nomor 10 11 bisa hari ini mampu apa hari. Justru mulai dulu bisa sampai setengah setengah hari itu gak ada peningkatan syukur, tapi memotong ini. Jadi begitu dalam kehidupan bahwa panjenengan harus tetap berpegangan kepada Al-Quran. Demikian tiga ayat yang sudah kita sampaikan, mudah-mudahan kita tetap bisa bersyukur. Syukur itu gampang diucapkan, tapi sulit untuk dilakukan. Jadi maka mulai sekarang kita bisa harus belajar bersyukuri yang ada. Kalau saya tidak ada walaupun dia di toko bahasa itu kamu nggak harus nanya
Jadi bersyukur yang kita punya saja, yang ada pada diri kita saja. Sehat, bisa makan, bisa merokok, bisa ngopi bareng, wah sudah syukur. Itu sudah syukurnya setengah mati. Jangan kemudian ngobrol itu dari sisa gini, cukup bisa cicil, bisa rukun perlu kontainer rokok bisa jenjel. Oh itu sudah nikmatnya sudah luar biasa gini. Nikmatnya sampai pintu bisa luruh sampai loncat masjid ini. Nah itu suatu pertanda sebagai syukur kita kepada Allah. Demikian ucapan bermanfaat. Allahumma amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka as-salama wal 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-tuqa wal jannah wa na'udzu bika min syarri wal nar. Allahumma yassir umurana kullaha wa sahhil umurana kullaha fi ziyaratina wal madinah wa salama wal afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa ij'al dhurriyyatina wa ij'alna min tamarikana min adli wa anil khair wa anil qur'an wa ij'alna min al-jannah wa ij'alna min ibadika as-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.